Berjumpa dengan saya lagi, Muharman Lubis, dalam kelas Jaminan Informasi dan Keamanan. Pada kesempatan kali ini modul kelima, kita akan ngebahas tentang physical security. Physical security itu bisa kita sinonimkan dengan mengamankan fisik infrastruktur ataupun sesuatu yang terlihat secara kasat mata. Nah, ini ada quote dari Microsoft White Paper di tahun 99 di mana jika seseorang ingin untuk mendapatkan informasi, sesungguhnya itu tidak sulit, tidak ribet gitu. Jika kita bisa menggapai atau mendapatkan akses secara fisik kepada komputer ataupun hard drive. Nah, untuk menerima tantangan, a challenge, bermakna kita harus bersedia ataupun menerima tanggung jawab untuk menghasilkan suatu ide yang memberikan solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan problem tersebut. Semakin besar kita menerima suatu responsibilitas dan dedicate ourselves mendedikasikan diri kita untuk menghasilkan suatu ide, maka semakin tinggi juga kemungkinan untuk mendapatkan solusi yang sifatnya inovatif. Dan tentunya terkait dengan physical security, hal itu harus diwujudkan. Coba kita review terkait dengan rancangan fisik suatu kebijakan yang selalu diekspresikan atau melalui ekspresi dari kultur perusahaan, aturan, dan juga ekspektasi dari staf. Dan dalam banyak kasus, seringkali dokumen tersebut fake atau tidak jelas kabur. Ini yang seringkali menjadi masalah walaupun dokumennya sudah ada, tapi tidak secara tegas, tidak secara jelas, ataupun tidak secara baik menerangkan bagaimana sih mekanisme proses perlindungan data tersebut, sehingga kecenderungannya hanya merepresentasikan atau menggambarkan kondisi fisik saja, tetapi tidak bisa menerjemahkannya kepada tindakan-tindakan preventif, antisipatif terkait dengan pengamanan secara fisik tersebut. Nah, physical security itu adalah suatu usaha kita untuk melindungi personel, hardware, program, jaringan, dan juga data dari keadaan-keadaan fisik dan juga event-event yang bisa menyebabkan kehilangan secara serius ataupun kehancuran kepada enterprise, agensi, ataupun institusi. Ini terkait juga dengan perlindungan terhadap api kebakaran, pencurian, vandalisme, coretan-coretan yang merusak pandangan atau menghilangkan artistik dari suatu bangunan ataupun perangkat-perangkat jaringan ataupun bencana alam dan juga terorisme. Kenapa ini sangat penting? Seringkali signifikansinya itu diremehkan di mana breaches ataupun pembobolan usaha-usaha pembobolan terkait dengan hal-hal fisik ini kadang-kadang tidak memerlukan hal yang teknis, sehingga sangat mudah sekali kalau kita tidak melengkapi diri kita ataupun perusahaan kita ataupun organisasi kita, di mana perangkat-perangkat tersebut disimpan atau ditempatkan dengan perlindungan-perlindungan secara fisik. Kecelakaan ataupun bencana alam itu tentunya seringkali tidak bisa kita hindari, sehingga perlu ada suatu perencanaan yang matang dan untuk mengidentifikasi aset yang akan kita lindungi, tentu mau tidak mau harus kita prioritisasikan, karena salah satu tujuan dari manajemen keamanan adalah memprioritisasi disebabkan every company every organization has limited budget jadi budgetnya terbatas. Kalau kita punya segalanya unlimited,
ya, tidak ada batasnya. Tentu kita nggak perlu manajemen gitu, kita nggak perlu prioritisasi, tapi dalam pelaksanaan atau eksekusinya tentu ada keterbatasan. Dan bisa juga kita membuat ya matriks untuk mengidentifikasikan aset tersebut dengan kemungkinan-kemungkinan serangan ataupun terkait dengan impact dan konsekuensi yang ditanggung kalau aset tersebut hilang ya. Bagaimana dia mempengaruhi bisnis proses yang ada di organisasi atau perusahaan kita. Terkait dengan physical security, kita bisa mengidentifikasikan berdasarkan layer-layer ya. Layer-layer ini fungsinya adalah semakin dekat dengan perangkat yang penting ya, yang important, maka mau tidak mau harus ada juga perlindungan-perlindungan ya yang berbeda. Ya, jadi we need to discriminate not only the asset but also the mechanism to protect ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ada beberapa layer ya. Pertama adalah layer terkait dengan lingkungan ya, environmental design. Di sini kita harus bisa merancang ya lingkungan itu bagaimana. Dan ini terkait dengan rancangan luar ya, yang terhubung langsung dengan intruders ya, possible intruders. Dan ini bisa mengandung objek-objek seperti pagar ya, ataupun kawat ya, kawat yang disilangkan, ataupun tanda peringatan ya, ataupun kawat berduri ya, rawa-rawa ya, ataupun metal barrier, ataupun lampu ya, pencahayaan, koridor, dan lain sebagainya. Kemudian layer berikutnya adalah akses kontrol ya, yang bisa sifatnya mechanical ataupun elektronik. Dan ini untuk melindungi ya dari intruder ataupun pelanggan ataupun user ya, pengguna ya, yang tidak diautorisasi untuk mendapatkan akses secara langsung kepada physical component, termasuk gates ya, doors dan locks ya. Nah, perbedaannya dengan environmental design, walaupun ini secara bangunan ya atau secara secara esensi ya itu sama ya, tetapi perbedaannya adalah kalau environmental design dia lebih besar ya, lebih luas cakupannya ya, sehingga mau tidak mau proses proteksinya yang melibatkan konstruksi bangunan tersebut ataupun rancangan tersebut. Sementara dalam proses mechanical dan electronical, karena ini jalur keluar ya, lalu lalang, ya maka ada tambahan ya, keamanan yang dibebankan atau diberikan kepadanya ya, terkait dengan akses kontrol. Jadi siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Sementara dalam kasus tembok ya semua orang nggak boleh masuk dari situ. Ya, mau dia yang authorized ataupun yang unauthorized. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu ya, seperti misalnya tiba-tiba gerbangnya itu rusak berat, ya mungkin digunakan tangga dan sebagainya. Tapi tetap itu tidak di-encourage. Ya. Jadi fungsi dari environmental design memang fungsinya untuk menghambat ya, atau menghalangi atau ngeblok. Sementara fungsi dari layer kedua atau mechanical electronic access control itu untuk membolehkan proses keluar masuk. Kemudian ada juga layer yang berikutnya yaitu monitoring system ya, dan ini tentunya less preventive measure ya. Jadi pencegahan-pencegahan atau tindakan-tindakan pencegahannya itu kurang ya. Sehingga mau tidak mau harus digunakan ya lebih banyak terkait dengan verifikasi dan juga analisa kalau insiden-insiden terjadi. Ya, jadi bisa dilihat ya, ada discrimination dari sisi tujuan measurement-nya, tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam menjamin keamanan. Kalau di layer pertama itu lebih kepada ngeblok, di layer kedua itu membolehkan proses yang dinamis keluar masuk. Sementara dalam monitoring system ini lebih kepada proses tracking ya, verifikasi dan analisa. Dan sistem itu sendiri ya, tipikali ya, biasanya itu punya banyak elemen ya, yang kecenderungannya akan berdasarkan esensi dari empat fase ya. Pertama deter, detect, delay, dan respon. Jadi pertama adalah
menghalangi, kemudian mendeteksi, kemudian memperlambat, dan kemudian merespon. Jadi paling rendah sih sebenarnya 3 layer ya, tapi dalam banyak kasus bisa kita buat sampai 4 layer ataupun 5 layer ya. Paling tipikal itu biasanya 4 ya, di mana monitoring system fungsinya untuk mendelay ya atau memverifikasi tadi. Kemudian yang respon ini terkait dengan command center ya, yang harus cepat ya tanggap dalam melakukan tindakan ya kalau ada insiden yang terjadi. Dan biasanya ini bukan di fisik ya, tapi lebih kepada orang ya. Tapi dalam banyak kesempatan juga bisa diintegrasikan dengan fisik ya, seperti misalnya alarm ya, ataupun notifikasi ya, ataupun sensor ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dalam proses respon tadi ya, di layer keempat ya, yang lebih advance-nya ya, biasanya sih dalam banyak kesempatan 3 ya, 3 udah cukup, tapi ketika aset-asetnya banyak misalnya atau aset-asetnya penting, maka kita bisa tambahkan intrusion detection, di mana fungsinya itu memonitor serangan ya, terus kemudian alarm atau notification, dan lebih kepada mekanisme respon. Dan balik lagi ya, less preventive measure. Kemudian implementasi, tadi sudah dijelaskan secara singkat ya. Diter itu bermakna kita merender ya suatu fasilitas yang tidak atraktif ya menjadi target, sehingga ada usaha-usaha untuk mengacuhkan ya. Jadi ketika penyerang melihat kondisinya, maka dia merasa risikonya itu sangat tinggi untuk infiltrate ataupun untuk menyerang ya. Ada effort yang lebih ya. Bisa dari sisi kompleksitasnya atau ada halangan-halangan yang berbahaya gitu ya, yang tentunya ketika attacker mau masuk ya, itu bisa mengancam nyawanya, keselamatannya ataupun kehidupannya ya. Nah tadi ya example-nya, contoh deterrence itu seperti kehadiran dari security guard ya, penjaga ataupun satpam, kemudian adanya pencahayaan, adanya tanda ya, adanya barrier-barrier, halangan-halangan ya, seperti kawat berduri ataupun bars dalam ya apa namanya, kawat besi ya dalam jendela yang melindungi sehingga nggak bisa masuk. Kemudian dan ini tentunya sangat helpful ya, sangat bagus dalam discourage ya, melemahkan ya semangat untuk menyerang. Kemudian deterrent value ya, nilai dari deterrent ini ya sesungguhnya adalah sistem proteksi secara fisik yang sangat tinggi, di mana pada waktu yang bersamaan juga menyediakan perlindungan terkait dengan aset tadi ya, dalam event-event yang memungkinkan proses penyerangan terjadi, seperti sedang ramai ya, atau kondisi tidak baik di luar dan seterusnya. Kemudian ada juga detect ya, yang terkait dengan penggunaan perangkat-perangkat yang tepat ya, sistem-sistem yang tepat ataupun prosedur yang tepat untuk memberikan sinyal ya, memberikan kewaspadaan ketika suatu unauthorized access, akses yang tidak dikehendaki ataupun usaha-usaha untuk melakukan tersebut terjadi. Dan ini dalam banyak kasus bisa kita perbesar lagi layer-layernya ya, untuk meningkatkan proses detection tersebut. Ya, balik lagi tadi, minimal 3, tapi dalam banyak kesempatan orang mencukupkan dengan 4 ya, untuk menyesuaikan dengan 3DR ini ya, deter, detect, delay, and respond. Tapi dalam banyak kesempatan juga boleh saja kita buat jadi 5, 6, 7, 8. Dan ini tergantung juga faktor-faktor skala proteksinya ya, budget yang dimiliki ya, kemampuan untuk mengintegrasikan ya, ability to adapt ya dari komponen-komponen yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, ini ditujukan untuk mendetek ya, tentunya mengetahui kira-kira intrudernya ini siapa gitu, apa motivasinya. Dan balik lagi, ini masih satu pakem ya, masih satu tujuan dengan proses deter, di mana kita membuat susah ya bagi
mereka-mereka yang berniat untuk melakukan proses penyerangan. Sehingga sesuatu ini tidak gampang. Dan balik lagi ya, mindset dari attacker itu adalah as easy as possible gitu. Semakin mudah, semakin gampang untuk melakukan proses penyerangan, maka kemungkinan besar itulah ya rute atau jalan yang akan dipilih oleh attacker. Jadi ketika kita memperlambat, mempersulit ya ataupun menjadikan rumit ya, maka kemungkinan besar kita akan terjaga. Walaupun tadi balik lagi tidak selamanya suatu proteksi itu akan sempurna ya, karena tidak bisa kita capai kesempurnaan sehingga kita harus punya mekanisme yang lain ya, yaitu menghambat ya ataupun menyaring tadi. Kemudian ada juga delay ya yang terkait dengan memperlambat ya atau menunda penggunaan dari layer-layer yang defense. Dan yang terakhir adalah respon di mana terkait dengan komunikasi ya dari percobaan-percobaan tersebut sehingga bisa sesegera mungkin atau secepat mungkin ditindaklanjuti dan akhirnya tidak menimbulkan ya kerugian ataupun kerusakan yang berbahaya terkait dengan ataupun kehilangan ya terkait dengan aset-aset yang kita punya. Kemudian ada juga proses zoning ya, di mana zoning ini prinsipnya sama dengan layer, tetapi bedanya adalah kalau layer itu diikatkan dengan tujuan, sementara zoning ini bisa saja ada multiple ataupun ada banyak proses proteksi yang di dalamnya gitu. Ya, dan ini sesungguhnya adalah mengekstenkan layer yang dimaksud di awal tadi. Nah, di sini disebutkan ada public zone ya, di mana publik punya akses kepada area ini atau lokasi ini. Dan juga sekitarnya, seperti misalnya facility ground, ataupun lobby, ataupun elevator. Kemudian ada juga reception zone ya, di mana zona ini adalah tempat transisi ya, dari public zone ke akses yang restriksi, atau akses yang dikontrol. Dan biasanya ini di mana ada pencatatan ya atau record dari visitor, pengunjung, ataupun hal-hal terkait dengan penyuratan dan administrasi yang bisa diinisiasikan. Kemudian ada juga operation zone, di mana ini area akses tentu limit ya untuk personel-personel saja yang kerja, ataupun pengunjung-pengunjung yang telah diberikan izin. Kemudian ini juga terkait dengan production floor ataupun area-area terbuka dari kantor. Kemudian ada juga security zone ya, di mana area ini lebih limit lagi, lebih ketat lagi, hanya untuk yang authorized saja. Ya, jadi kalau hanya sekedar pegawai belum tentu bisa dapat akses ya. Dan ini area yang aman ya, yang dijaga seketat mungkin. Nah, baru yang terakhir adalah high security zone. Ini ada area yang lebih ketat ya, di mana only otorisasi ya. Kemudian ada juga proses screening dilakukan di sini. Jadi walaupun diotorisasi, tapi tetap screening dilakukan ya. Dan ini biasanya bukan terkait dengan tanggung jawabnya, tapi untuk mencegah ya kecerobohan bisa saja terjadi. Seperti misalnya dilarang membawa makan minuman ya, yang bisa saja menyebabkan kerusakan ya dari perangkat-perangkat yang ada di dalamnya, atau membawa handphone ya, sehingga bisa ngelik ataupun nge-capture video ataupun foto yang nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk hal-hal yang merugikan perusahaan atau organisasi dan lain sebagainya. Jadi untuk mencegah jangan sampai terjadi hal-hal seperti yang tadi disebutkan, kebocoran data, ya, kecelakaan tanpa disengaja dan sebagainya. Dan contoh umumnya adalah area di mana aset-aset yang sangat tinggi ya, itu dihandle oleh personel-personel yang selektif. Bahkan personelnya sendiri tidak bebas ya untuk masuk. Ini juga harus diperhatikan. Apalagi pihak-pihak yang bertanggung jawab ya, misalnya terkait dengan proses maintenance dan sebagainya.